Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Abdul Basyar, NIM 104 dari Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari perkuliahan saya. Yang mana materi yang akan saya bawakan adalah materi multimedia edukasi. Nah, di materi ini atau di mata kuliah ini, saya anggota dari kelompok 5. Oke, langsung saja kita next. Apa sih itu multimedia? Selanjutnya mari kita simak video ini sebentar. Apa itu multimedia? Multimedia adalah penggunaan komputer untuk berkomunikasi dan menyajikan informasi dengan menghubungkan berbagai macam media. Media yang digunakan di sini adalah teks, audio, animasi, video, gambar, dan media interaktif. Lalu, bagaimana informasi pada Lanjut, cukup itu saja. Lanjut di unsur multimedia. Apa saja sih unsur-unsur dari multimedia? Nah, seperti yang ada di video tadi, multimedia memiliki 5 unsur. Yang pertama yaitu teks, suara atau audio, gambar, atau grafik, kemudian ada video, dan yang terakhir ada animasi. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi multimedia. Pertama ada multimedia communication, dan yang kedua adalah multimedia content production. Nah, multimedia communication ini sendiri misalnya itu media yang digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi kepada orang lain atau banyak orang. Kemudian di multimedia content production ini itu multimedia yang secara khusus diproduksi untuk membuat konten atau konten yang menarik banyak perhatian orang. Nah, selanjutnya multimedia content production seperti yang saya jelaskan barusan, multimedia content production, multimedia production, dan multimedia broadcasting atau publishing. Seperti yang ada di sini, teks, grafik, animation, video, musik. Jadi satu diprocessing melalui software, ditambahi dengan visual effect, sound effect, dan interactivity. Kemudian outputnya menjadi multimedia product. Nah, selanjutnya dari multimedia product tadi di broadcasting atau di publish atau disebarluaskan melalui printing, electronics, internet, film, YouTube, dan sebagainya. Nah, selanjutnya multimedia communication. Yang sempat saya jelaskan tadi, multimedia communication adalah multimedia yang digunakan untuk berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu kepada banyak orang atau siapapun yang melihatnya. Di sini ada banyak sekali contohnya. Nah, selanjutnya adalah format file. Format file yang digunakan pada multimedia yang pertama adalah di audio, yaitu adalah MP3. Nah, MP3 ini adalah format yang umumnya atau yang basic, yang universal digunakan oleh semua orang atau semua audio, semua musik. Nah, format ini adalah format audio yang paling populer. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan algoritma audio lossy compression untuk mengurangi ukuran file. Nah, selanjutnya ada WAV atau WAV form. WAV adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris. Nah, WAV merupakan standar format berkas audio atau file audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Nah, WAV ini adalah istilahnya itu buatannya Microsoft, khusus untuk produk-produk Microsoft. Nah, WMA selanjutnya adalah WMA. Itu adalah codec untuk lossy compression atau ukuran kecil yang dikembangkan pertama kali juga oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. Nah, karena kan WAV tadi itu dikenal cukup besar, oleh karena itu Microsoft mengeluarkan ukuran yang lebih kecil lagi, yaitu WMA ini, ditujukan untuk menyaingi MP3. Nah, next ada AVI, Audio Video Interleave.
Nah, salah satu format yang cukup populer atau yang paling populer karena sering digunakan sebagai format film dan video adalah AVI. Nah, next ada MP4. Nah, format video yang diperkenalkan pada tahun 1998 menggunakan kompresi video dan audio yang berbeda. Nah, MP4 ini yang populer, yang banyak dikenal masyarakat, yang banyak dipakai juga. Nah, salah satu contohnya adalah video YouTube. Jadi website yang membuat MP4 semakin dikdaya karena mereka menggunakan ekstensi atau format MV4 selain dari MKV tentunya ya. Next ada MKV. Nah, MKV ini banyak disenangi oleh penyedia film di internet karena dia itu lebih fleksibel dan dapat menyimpan banyak video atau audio, gambar, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di grafis ada format file yang cukup populer, bahkan populer sekali, banyak dikenal masyarakat. Nah, format file ini adalah JPEG atau JPEG. Nah, format file ini mampu mengompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Nah, format file ini sering dimanfaatkan untuk menyimpan gambar yang akan digunakan untuk keperluan halaman web, multimedia, dan publikasi elektronik lainnya. Nah, format file ini menyimpan atau mode warnanya itu RGB, red, green, blue, JMYK, dan grayscale. Tentunya sangat bagus sekali. Selanjutnya adalah PNG atau Portable Network Graphic. Nah, format file ini berfungsi sebagai alternatif dari format file GIF. Ini digunakan untuk menampilkan objek dalam halaman web. Nah, kelebihannya ini adalah kemampuannya menyimpan file dalam bit kedalaman atau depth hingga 24 bit serta mampu menghasilkan background yang transparan. Kalian pasti mengenalnya PNG itu background yang transparan, bukan? Nah, next adalah contoh perbedaan dari gambar bitmap dan vektor. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah bitmap. Bisa kita lihat kalau di zoom itu pecah-pecah karena bitmap itu kumpulan dari beberapa bit atau titik-titik yang dikumpulkan menjadi satu, atau kumpulan dari piksel-piksel yang dikumpulkan menjadi satu. Vektor kenapa tidak pecah? Karena adalah kumpulan garis-garis yang mana cara membuatnya itu dihitung dengan kalkulasi matematika sehingga bisa menghasilkan gambar yang cukup bagus. Nah, ini contohnya ya. Oke, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.